Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022. Di akhir pekan ini, yaitu yang terambil dari Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Tapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Markus 10 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita ini adalah bagian dari percakapan antara seorang muda, anak muda Yahudi kepada Tuhan Yesus. Anak muda Yahudi yang berupaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, berupaya untuk mendapatkan hidup yang kekal. Buat orang Yahudi, mereka menganggap bahwa ada dua keuntungan mereka, yaitu ketika mereka menyadari bahwa mereka adalah orang Yahudi keturunan Abraham, mereka sudah pasti masuk ke sorga. Sampai Yesus pernah menghina mereka, menghantam mereka. Tahukah engkau bahwa Bapa bisa menciptakan dari batu ini menjadi keturunan Abraham, supaya mereka jangan menganggap kesombongan, keangkuhan menjadi orang Yahudi dan keturunan Abraham. Yang kedua, mereka memahami bahwa ketika mereka hidup dalam hukum Taurat, maka mereka bisa dan berhak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini itu dibantah sekali oleh Tuhan Yesus. Ya. Termasuk untuk apa? Untuk anak muda ini. Saudara-saudara, anak muda ini juga begitu yakin ketika dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, "Guru yang baik." Sebenarnya Yesus marah ketika dia mengatakan guru yang baik. "Kenapa engkau mengatakan aku baik?" Nah, saudara-saudara, kenapa Yesus marah? Karena Yesus mengetahui bahwa pujiannya itu bukan datang dari hati yang tulus. Nah, hati-hati kita. Pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan, belum tentu diterima Tuhan kalau itu tidak datang dari hati yang tulus. Hati yang murni, hati yang kudus, hati yang penuh sungguh-sungguh. Tuhan tidak suka dengan kemunafikan. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau engkau memuji Tuhan, kita mau memuji Tuhan, maka sungguh-sungguhlah datang memuji Dia dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus. Itu yang mau disampaikan. Nah, kemudian anak muda itu mengatakan apa yang harus dilakukan. Maka Yesus berkata kepadanya dari ayat yang ke-19 itu, "Engkau telah mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina." Itu hukum Taurat tadi. Jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Tapi dengan sombong dia berkata, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak mudaku." Oh, baguslah kalau engkau sudah melakukan itu dalam hati Tuhan Yesus. Padahal anak muda ini tidak menyadari ketika dia sudah melakukan hukum Taurat, artinya hukum Taurat kan cuma dua intinya, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan kita. Yang kedua, mengasihi manusia dengan seperti diri kita sendiri. Dia katakan bahwa dia sejak kecil sudah mengasihi orang, mengasihi Tuhan. Mana buktinya? Makanya Tuhan katakan, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergi juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Apa yang mau dikatakan Yesus di sini? Ya, jangan sombong dengan apa yang sudah kau lakukan. Buktikan. Jangan kau mengatakan bahwa engkau sudah melakukan banyak hal.
Kalau memang benar-benar engkau sudah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia, jual hartamu. Nah, saudara-saudara, sebenarnya ada dua pemahaman yang salah selalu, ya, tentang firman Tuhan ini yang dianalisa orang. Seakan-akan Yesus tidak suka dengan kekayaan. Dan orang kaya itu tidak akan mungkin masuk ke dalam kerajaan sorga. Apalagi ketika dia mengatakan apa? Perumpamaan itu perumpamaan. Ya, lebih mudah bagi seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagi orang Yahudi di Yerusalem itu ada pintu gerbang. Pintu gerbang yang besar, yang pintu gerbang utama itu ketika sudah ditutup, maka ada pintu gerbang kecil yang diumpamakan, yang sering disebut dengan lubang jarum. Ketika orang-orang yang sudah terlambat masuk, pintu sudah ditutup, maka mereka boleh masuk dari pintu yang kecil yang dianggap itu lubang jarum tadi. Ketika orang membawa untanya dan membawa barang-barangnya, maka dia harus turun dulu dan menurunkan beban-beban itu, barang-barang itu, dan dia memasukkan dari pintu gerbang yang kecil itu yang dianggap seperti lubang jarum itu. Dan memang sangat susah bagi unta-unta itu, sehingga orang-orang berupaya untuk menarik dengan baik-baik untanya itu supaya dia bisa melewati pintu gerbang yang kecil yang dianggap lubang jarum tadi. Nah, itu perumpamaan. Sehingga orang berpikir bahwa tidak mungkin orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah tidak mungkin orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga? Mungkin, dan sangat mungkin. Kalau Kalau kekayaannya dia pakai untuk memuliakan Tuhan. Kalau kekayaan harta bendanya dia pakai untuk memuji Tuhan. Untuk berkat bagi banyak orang. Pasti mungkin. Nah itu. Jadi makanya dari ini juga kita mau dikatakan kepada kita saudara-saudara, hati-hati dengan kekayaanmu, harta bendamu. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Orang yang kaya maka pikiran dan hatinya disita dengan harta bendanya. Sehingga konsentrasinya hanya kepada harta bendanya, sehingga dia lupa dengan Tuhan. Itu, hati-hati dengan itu. Cuma itu yang perlu diingatkan kepada orang-orang yang kaya. Yang kedua, saudara-saudara, seakan-akan bahwa orang miskinlah yang lebih gampang masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak benar. Banyak orang miskin yang lebih jahat, yang menjadi penipu, menjadi pembohong, mengakalaki orang lain, bahkan mencuri, dan ya banyak hal. Dan bukan itu yang Tuhan kehendaki. Bukan. Tapi orang yang miskin atau kaya pun, tapi dia benar-benar memiliki hati dan iman yang lebih besar. Itu. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, makanya firman Tuhan ini mengguncang murid-murid Tuhan Yesus. Mereka pikir mereka jadi gempar, terkejut. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Itu pikiran mereka. Sementara dia aja orang yang baik, orang yang melakukan hukum Taurat dan kaya, tapi tidak bisa masuk surga, bagaimana kami lagi? Nah, ini pemahaman ini. Maka Yesus berkata kepada mereka, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah. Ya, hanya ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang menjadi Tuhan itu, memang kalau dari diri kita itu tidak mungkin. Tapi bagi Allah yang dia mau menebus kita, itu menjadi mungkin. Makanya saudara-saudara, percayalah kepada Yesus yang Tuhan menjadi manusia dan mati di kayu salib dan bangkit mengalahkan kematian itu. Nah itu, percaya saja dengan itu dan terima penebusan Yesus Kristus. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Buat orang, bagaimana mungkin Tuhan dilahirkan? Lah itu bagi Tuhan itu mungkin. Makanya percayalah kepada apa yang Tuhan katakan. Jadilah orang yang baik. Jadi orang yang percaya dan hasilkanlah buah yang baik dari imanmu. Itu yang mau diharapkan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga kita boleh diselamatkan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari percaya kepada Tuhan dan menerima Yesus
dan penebusannya, sehingga engkau akan mungkin sekali masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah, ajarlah kami untuk menjadi orang yang penuh kasih, yang tidak mengandalkan kekayaan kami dan tidak hanya fokus kepada kekayaan kami, dan kami mampu meninggalkan kekayaan kami hanya untuk bersama dengan Tuhan dan memakai kekayaan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah dengarkan firman Tuhan, jadilah berhikmat. Jangan sampai karena kekayaan jabatan kita tidak mampu meninggalkannya itu untuk mengikuti Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.